Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal 7 pertanda jika kamu sebenarnya memiliki ilmu kebatinan warisan dari leluhur, namun kamu tidak menyadarinya. Lantas apa sajakah ciri-cirinya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Ilmu kebatinan adalah jenis pengetahuan spiritual yang berakar pada pemahaman mendalam tentang energi, kesadaran, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam banyak tradisi, ilmu ini dianggap sebagai bukan hanya keterampilan batin, tetapi juga sebagai kebijaksanaan turun-temurun. Ilmu kebatinan tidak hanya berbicara tentang hal-hal gaib atau supranatural, mereka lebih berfokus pada pemahaman tentang kekuatan dalam diri manusia, keseimbangan energi, dan peningkatan kesadaran diri. Secara umum, ilmu kebatinan berperan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ilmu kebatinan dapat membantu seseorang untuk lebih peka terhadap energi di sekitarnya, memahami tanda-tanda alam, dan bahkan memiliki intuisi yang lebih tajam dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam beberapa kasus, ilmu kebatinan juga dapat digunakan untuk melindungi diri dari energi negatif, memperkuat batin dalam menghadapi tantangan hidup, dan memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka yang menguasai ilmu ini biasanya lebih bijak, tenang, dan sulit dijelaskan. Ilmu kebatinan yang diwariskan leluhur tentu memiliki alasan. Selama hidup mereka telah memperbaiki batin mereka, meningkatkan kesadaran spiritual mereka, dan membangun ikatan yang kuat dengan alam dan energi semesta. Teori ini diwariskan sebagai perlindungan dan pengetahuan untuk hidup. Ilmu kebatinan tidak selalu diwariskan secara langsung, melalui ajaran lisan atau ritual tertentu. Terkadang ilmu ini diwariskan secara alami, melalui garis keturunan tanpa disadari oleh orang yang menerimanya. Orang-orang yang mewarisi ilmu kebatinan sering memiliki tanda-tanda tertentu, meskipun mereka mungkin tidak menyadarinya. Banyak orang tanpa disadari memiliki ilmu kebatinan dari orang tua mereka. Beberapa dari mereka mungkin mengalami sensitivitas yang lebih besar terhadap lingkungan. Mereka seringkali memiliki firasat yang akurat, atau bahkan merasa tertarik pada hal-hal spiritual secara tidak dapat dijelaskan. Ilmu kebatinan mungkin tertanam dalam diri seseorang yang menunjukkan tanda-tanda ini. Pada judul video kali ini, admin akan mempelajari 7 ciri yang menunjukkan bahwa seseorang telah mewarisi ilmu kebatinan dari leluhurnya tanpa menyadarinya. Mereka memiliki ciri-ciri ini bukan kebetulan, itu adalah bukti pengetahuan dan energi spiritual yang telah tertanam dalam diri mereka. Berikut 7 ciri kamu mewarisi ilmu kebatinan dari leluhur. Yang pertama, memiliki intuisi yang tajam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang memperoleh ilmu kebatinan dari leluhur, mereka seringkali memiliki intuisi yang sangat tajam, yang tidak mereka sadari. Mereka memiliki kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Mereka tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk meramal masa depan, tetapi firasat yang mereka buat seringkali tepat dan akurat. Misalnya, mereka dapat merasakan energi negatif di suatu tempat, mengetahui seseorang sedang mengalami masalah, meskipun mereka tidak mengatakan, atau bahkan merasakan bahaya sebelum bahaya itu muncul. Mereka yang memiliki intuisi yang tajam, biasanya juga sensitif terhadap suasana hati orang lain. Mereka dapat mengetahui, tanpa mendengar kata-kata apakah seseorang bahagia, sedih, marah, atau menyembunyikan sesuatu. Ini karena mereka secara otomatis dapat menangkap energi yang dipancarkan oleh orang lain. Dalam beberapa situasi, mereka bahkan dapat mengidentifikasi jika seseorang berpura-pura atau memiliki niat buruk. Mereka juga lebih berhati-hati saat membuat keputusan karena memiliki intuisi yang tajam.
Suara hati mereka seringkali mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Mereka percaya bahwa memiliki perasaan yang kuat terhadap sesuatu adalah petunjuk dari leluhur atau alam semesta, dan bukan suatu kebetulan. Bahkan dalam situasi sehari-hari, ketika Anda tiba-tiba merasa ragu atau gelisah saat hendak pergi, biasanya ada sesuatu yang tidak beres. Mereka dapat menghindari kejadian buruk, seperti kecelakaan atau kejadian tak menyenangkan lainnya, jika mereka mengikuti firasat tersebut. Menariknya, intuisi ini seringkali muncul sejak kecil, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah tanda dari warisan ilmu kebatinan. Banyak orang hanya menganggapnya sebagai kebetulan atau keberuntungan. Meskipun demikian, kemampuan ini berasal dari hubungan spiritual yang kuat yang mereka miliki dengan energi leluhur yang mengalir dalam diri mereka. Yang kedua, mengalami mimpi yang berulang dan syarat makna. Mengalami mimpi yang berulang dan penuh makna adalah salah satu tanda bahwa seseorang tanpa disadari mewarisi ilmu kebatinan dari leluhurnya. Mimpi yang dimaksud bukan sekadar hasil dari pikiran bawah sadar atau bunga tidur. Sebaliknya, mimpi-mimpi ini sangat nyata, jelas, dan seringkali menunjukkan hubungan dengan hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Mimpi-mimpi ini bisa berupa bertemu dengan orang yang Anda tidak kenal tetapi terasa akrab, menerima pesan atau tanda tertentu, atau bahkan berkelana ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi di dunia nyata. Misalnya, ada kemungkinan bahwa seseorang sering mengalami mimpi bertemu dengan seorang kakek tua berjubah putih yang memberinya petunjuk tentang hidup. Sosok ini mungkin leluhur yang ingin menyampaikan pesan penting kepada kita. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menerima nasihat yang kemudian menjadi sangat membantu ketika menghadapi masalah nyata. Selain itu, mimpi seperti melihat air jernih, berjalan di tengah hutan yang menakutkan, atau bertemu dengan hewan tertentu, seperti ular atau burung hantu, seringkali memiliki makna spiritual yang mendalam. Misalnya, mimpi melihat air jernih dapat mewakili kebersihan pikiran dan hati, dan bertemu dengan ular dapat mewakili transformasi atau kebijaksanaan. Mereka yang memiliki warisan ilmu kebatinan biasanya akrab dengan simbol-simbol ini, sehingga mereka dapat memahaminya tanpa mencari tafsir lain. Mimpi-mimpi ini juga kadang-kadang datang sebagai peringatan. Mereka misalnya bermimpi tentang kejadian mengerikan sebelum benar-benar terjadi. Selain itu, ada individu yang mengalami déjà vu, di mana mereka percaya telah mengalami kejadian sebelumnya dalam mimpi. Semua ini menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat dengan alam bawah sadar mereka dan energi leluhur mereka yang sedang berusaha membantu mereka melalui mimpi. Bagi sebagian orang, mengalami mimpi-mimpi seperti ini bisa terasa membingungkan, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa memperhatikannya. Namun dengan waktu, mereka akan menyadari bahwa mimpi-mimpi ini adalah bagian dari warisan spiritual mereka. Yang ketiga, merasakan kehadiran yang tak terlihat. Kemampuan untuk merasakan kehadiran yang tak terlihat adalah tanda lain bahwa seseorang mewarisi ilmu kebatinan dari leluhur mereka. Ini tidak berarti mereka selalu melihat makhluk gaib secara langsung. Sebaliknya, mereka lebih sering memiliki perasaan bahwa ada sesuatu atau seseorang di sekitar mereka, meskipun sebenarnya tidak ada apa-apa di sekitar. Mereka mendengar suara halus, merinding tiba-tiba, atau bahkan mencium aroma tertentu, yang tidak diketahui sumbernya, adalah beberapa dari sensasi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang dengan sensitivitas ini seringkali merasa tidak nyaman di tempat tertentu, tanpa alasan yang jelas. Misalnya, mereka merasa gelisah atau merinding saat memasuki sebuah ruangan, padahal orang lain tidak merasakan hal yang sama. Ini mungkin menunjukkan bahwa ada makhluk tak kasat mata atau energi di lokasi tersebut. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, sebaliknya, itu adalah bagian dari warisan leluhur yang memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang dunia di luar pandangan manusia.
Mereka yang sensitif ini juga dapat merasakan perubahan energi di sekitar mereka. Misalnya, mereka dapat langsung merasakan jika seseorang memiliki niat buruk untuk mendekat tanpa harus melihat bahasa tubuh atau ekspresi tubuh orang tersebut. Begitu pula, ketika mereka berada di dekat orang yang memiliki energi positif, mereka merasa lebih tenang dan nyaman. Tanda lain dari kemampuan ini adalah mereka sering mengalami kejadian aneh, seperti benda yang tiba-tiba bergerak sendiri, mendengar suara langkah kaki saat mereka sendiri, atau bahkan merasa ada seseorang yang menyentuh mereka, meskipun tidak ada orang di sekitar mereka. Ini tidak berarti mereka mengalami gangguan mistis. Lebih tepatnya, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ikatan yang lebih kuat dengan dunia gaib daripada orang biasa. Seseorang tidak perlu takut jika mereka melihat tanda-tanda ini. Sebaliknya, ini adalah karunia yang harus dimanfaatkan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Mempelajari dan mengasah kemampuan ini akan membantu mereka menjadi lebih sensitif terhadap energi baik dan buruk. Mereka juga akan belajar cara menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan mereka. Yang keempat, merasakan energi dari benda atau tempat tertentu. Kemampuan untuk merasakan energi dari benda atau tempat tertentu biasanya diwariskan dari leluhur. Misalnya, ketika mereka menyentuh benda pusaka, mereka dapat merasakan aura atau getaran yang berbeda dari benda biasa. Mereka dapat mengalami sensasi panas, dingin, atau bahkan seperti aliran listrik mengalir melalui tangan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka peka terhadap energi yang tersembunyi, yang terkandung dalam benda-benda tersebut. Dengan cara yang sama, orang dapat langsung merasakan apakah sebuah tempat memiliki energi positif atau negatif. Misalnya, jika mereka berada di tempat di mana pernah terjadi peristiwa tragis, mereka mungkin merasakan kesedihan atau tekanan yang sulit dijelaskan. Jika mereka berada di tempat yang sakral atau suci, mereka merasa lebih tenang, nyaman, dan damai. Seringkali, mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan ini. Dengan waktu, mereka akan belajar mengenali pola energi yang mereka rasakan dan dapat menggunakannya sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah salah satu tanda yang paling jelas bahwa mereka memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan leluhur mereka. Yang kelima, memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Ilmu kebatinan yang diwariskan dari leluhur seringkali memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Mereka mungkin tidak memiliki wajah yang cantik atau tampan, tetapi ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat mereka tertarik, nyaman, dan dihormati orang lain. Energi kuat yang mereka pancarkan menarik orang-orang di sekitar mereka tanpa mereka harus berusaha keras. Daya tarik ini dapat berupa ketenangan yang mampu menenangkan orang lain, kehadiran yang kuat tanpa perlu berbicara banyak, atau bahkan sorot mata yang mampu membuat orang lain merasa dipahami dan dihargai. Mereka sering menjadi tempat curhat sehari-hari bagi teman dan keluarga, bahkan orang asing. Ini karena mereka memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada orang yang berinteraksi dengan mereka. Tanpa disadari, mereka juga sangat peka terhadap orang lain. Mereka dapat memahami dan memberikan nasihat yang tepat tanpa banyak kata. Orang-orang di sekitar mereka seringkali menganggap mereka memiliki energi pelindung yang membuat mereka tenang dan lebih percaya diri. Untuk alasan ini, mereka sering dianggap sebagai pemimpin alami atau figur yang dihormati tanpa harus memegang posisi tertentu. Mereka bisa membuat Anda merasa lebih baik, bahkan ketika keadaan sulit. Saat ada konflik atau ketegangan di suatu tempat, mereka seringkali dapat membantu meredakan suasana tanpa harus melakukan intervensi secara langsung. Semua ini menunjukkan energi leluhur yang kuat dalam diri mereka. Yang keenam, memiliki hubungan kuat dengan alam dan hewan. Ilmu kebatinan biasanya diwariskan dari leluhur ke alam dan hewan.
Saat berada di alam terbuka, seperti hutan, gunung, sungai, atau lautan, mereka mungkin merasa lebih damai. Mereka mengalami perasaan ketenangan, yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. Sepertinya energi khusus yang diberikan alam, mengisi kembali jiwa mereka. Selain itu, mereka seringkali memiliki hubungan unik dengan hewan lain. Beberapa hewan dapat merespon mereka, dengan cara yang berbeda dari yang lain. Misalnya, kucing yang biasanya takut pada orang asing, dapat dengan cepat mendekat dan merasa nyaman, di dekat orang-orang itu. Bahkan binatang liar seperti rusa dan monyet, atau burung dan kupu-kupu, bisa menunjukkan tanda-tanda, bahwa mereka tertarik kepada mereka. Mereka juga sering melihat tanda alam, yang seolah-olah memberi mereka petunjuk. Misalnya, mereka tiba-tiba melihat elang terbang di atas mereka, saat mereka menghadapi dilema, yang dalam banyak budaya, dianggap sebagai pertanda kebijaksanaan, dan keputusan yang benar. Atau ketika mereka merasa sedih dan sendirian, kupu-kupu tiba-tiba hinggap di bahu mereka, yang bisa menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa leluhur mereka masih menjaga mereka. Mereka lebih sensitif terhadap perubahan cuaca dan energi, karena mereka dekat dengan alam. Dengan melihat perilaku burung, atau serangga di sekitar mereka, mereka dapat mengidentifikasi, jika ada sesuatu yang tidak beres, atau merasakan hujan akan turun, meskipun langit tetap cerah. Ini semua merupakan bagian dari warisan spiritual mereka. Mereka bisa membuat Anda merasa lebih baik, bahkan ketika keadaan sulit. Saat ada konflik atau ketegangan di suatu tempat, mereka seringkali dapat membantu meredakan suasana, tanpa harus melakukan intervensi secara langsung. Semua ini menunjukkan energi leluhur yang kuat dalam diri mereka. Yang ketujuh, sering mengalami kejadian kebetulan, yang terlalu sering terjadi. Salah satu tanda yang paling jelas, bahwa seseorang mewarisi ilmu kebatinan dari leluhur, adalah sering mengalami peristiwa kebetulan, yang terlalu sering terjadi, untuk dianggap sebagai kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan, dalam dunia spiritual. Bahkan jika pada awalnya sulit untuk dipahami, setiap peristiwa memiliki makna dan alasan tertentu. Misalnya, mereka mungkin sering bertemu dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat, seolah-olah ada kekuatan yang mengatur hidup mereka. Atau mereka mungkin memikirkan seseorang, lalu orang tersebut menghubungi mereka beberapa saat kemudian. Atau mereka mungkin bertemu di tempat yang tidak disengaja. Hal-hal seperti ini menunjukkan hubungan dengan energi semesta, yang lebih dalam daripada hanya kebetulan. Contoh lain adalah, ketika mereka benar-benar membutuhkan sesuatu, lalu sesuatu itu tiba-tiba muncul dalam hidup mereka, tanpa mereka harus mencari. Misalnya, orang dapat menemukan buku, atau percakapan yang menjawab pertanyaan mereka, saat mereka merasa butuh nasihat dalam hidup. Atau ketika mereka membutuhkan bantuan, orang yang tepat datang dengan solusi, yang mereka butuhkan tanpa memintanya. Selain itu, fenomena ini sering muncul, dalam bentuk perlindungan yang tidak terlihat. Mereka mungkin pernah merasa, perlu menunda perjalanan, dan kemudian mengetahui bahwa sesuatu yang buruk, terjadi di tempat yang seharusnya mereka tuju. Atau mereka mungkin pernah mengalami situasi, di mana kecelakaan hampir terjadi, tetapi entah bagaimana sesuatu mencegahnya terjadi. Takdir dan energi leluhur, terus mengawasi dan membimbing mereka. Semakin mereka menyadari pola-pola ini, dalam kehidupan mereka, semakin mereka menyadari, bahwa mereka memiliki hubungan yang erat, dengan dunia spiritual, yang bekerja di balik layar kehidupan mereka. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.